pimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita membacakan doa. Ini kita belajarnya bisa diterapkan dengan baik dan belajarnya tambah semangat. Pertanyaan pematik, siapa yang bisa membaca Al-Quran? Saya, Bu. Siapa yang akan bersama? Saya. Ya, silakan berdiri Sakinah. Surah apa, Nak? Al-Ma'un. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, allazina hum 'an salatihim sahun, allazina hum yura'un. Ya, terima kasih kepada Sakinah. Bacaan bersamanya sudah benar, surah Al-Ma'unnya sudah lancar, tajwidnya sudah kena. Selanjutnya ceritakan bagaimana pengalaman mengaji kalian di TPA. Ya, silakan Azhara berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya mengaji di TPA. Kami mulai mengaji jam 4 sore. Kami diajarkan membaca Al-Quran dengan benar dan juga diajarkan menghafal ayat pendek. Kami diajarkan tata cara sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Azhara sudah menceritakan pengalaman ngaji di TPA. Itu contoh anak yang soleh. Ditiru. Agar kita lebih semangat lagi belajarnya, mari kita speaking terlebih dahulu. Silakan berdiri, Nak. Speaking dulu ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Tangan dipunah, digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil menangis, digulung-gulung, digulung-gulung. Jalannya patung. Sekarang anak-anak sudah jadi patung ya. Ya. Tujuan pembelajaran dengan melihat video pembelajaran peserta didik mengetahui pengertian anak yatim serta mampu membedakan pengertian antara yatim piatu dan yatim piatu. 2. Dengan melihat video pembelajaran peserta didik dapat melafalkan dan menghafalkan hadis menyayangi anak yatim. Pemahaman bermakna. Melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami mengenai bentuk kasih sayang terhadap anak yatim sesuai dengan Quran hadis, Quran surah Al-Ma'un dan hadis kasih sayang anak yatim. Ini ada videonya ya, anak-anak silakan ditonton ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat dalam keadaan sehat, marilah kita lanjutkan pembelajaran Al-Quran hadis kita mengenai bab baru, yaitu hadis tentang menyayangi anak yatim. Marilah
Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melihat video pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa melafalkan dan menghafal hadis menyayangi anak yatim. Oleh karena itu, silakan diperhatikan dan dipahami materi-materi yang akan Pak Musa sampaikan. Semangat ya. Untuk poin yang pertama, yaitu apa sih yang penting? Secara istilah, anak yatim itu ada tiga. Yang pertama, yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya sejak kecil sampai dewasa. Kemudian yang kedua, piatu. Piatu adalah anak yang ditinggal wafat ibunya sejak kecil hingga balita. Kemudian yang ketiga, itu yatim piatu. Yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat ayah dan ibunya sejak kecil sampai balita. Untuk hadis menyayangi anak yatim yang akan kita bahas nanti, anak yatim di situ adalah tiga anak ini, yaitu baik yang ditinggal wafat ayahnya, atau yang ditinggal wafat ibunya, atau anak yang ditinggal keduanya. Nah, oleh karena itu silakan nanti disimak hadis menyayangi anak yatim yang akan kamu sampaikan. Jadi Pak Musarab silakan diperhatikan dan dipahami. Hadis menyayangi anak yatim. Perhatikan Pak Musarab hafalkan. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Sekali lagi perhatikan cara Pak Musa melakukan. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Perhatikan, kamu perhatikan, kalian bisa melihatnya ya. An Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang memelihara anak yatim, fil jannah, di surga, hakada, seperti ini. Wa asyara, kemudian beliau memberi isyarat, bisababati, dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, wa farraja bainahuma, dan merenggangkan antara keduanya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya kita tonton bersama video ini ya anak-anak. Video tentang menyayangi anak yatim. Bantu anak yatim kelaparan. Zidan dan Zahra. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah.
Zidan bermain mobil-mobilan sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dik," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya. Kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap Kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dik, ini ada nasi dan lauknya, silakan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," saut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya Kak. Sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya Kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua, sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa Kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar Kak." Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. "Ada apa Dik? Kenapa sampai berlarian?" tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. "Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak," kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. "Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya Dik," teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini Ibu ada potongan surah Al-Maun. Nanti kalian silakan tempel ke depan ya, perwakilan orang tua nempelnya. Potongan ayat ini surat dengan artinya ya. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Sebelah kanan ayat, sebelah kirinya arti. Silakan maju ke depan, itu linknya nak. Ya, nih, silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, temannya dipegang. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 3 Kak. Ini kelompok 2, ini kelompok
bertiga saja. Bertiga saja. Ada yang pegang, ada yang nempel. Bertiga saja. Ayat arti. Bismillahnya tengah-tengah. Sudah, silakan duduk waktu satu. Kelompok 2 dan 3 yang itu ya. Nah, sudah benar. Kelompok 1. Dari tadi kelompok 1 terus ya. Susunannya sudah benar. Arti ayat sudah benar. Nanti perwakilan kelompok baca ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan duduk kelompok 2. Sampai ujungnya. Sudah? Sudah ya? Boleh kelompok 1 perwakilan baca. Orang 2 ya. Ayo. Baca ayat itu baru arti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Fayamna'una Barakallahu azim. Baca ayatnya saja ya. Terima kasih ya kelompok 1, kelompok 2. Ya. Perwakilan baca ayatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 ya. Kelompok 3 baca artinya saja. Artinya saja ya.
Berdiri nak. Yaku adalah anak yang tinggal wafat ayahnya atau ibunya. Anak yatim adalah anak yang ditinggal sejak balita. Lala diinformasikannya orang tua. Ya, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini ya nak. Jadi anak-anak sekalian, anak yatim itu anak yang sudah tidak punya ayah lah. Ade. Kita harus bersyukur masih mempunyai Kedua orang tua. masih hidup, masih lengkap. Jadi jadilah anak yang soleh dan soleh. Nah, jadi anak-anak, bagaimana pelajaran kita hari ini anak-anak? Sangat menyenangkan. Terus bagaimana perasaan kalian? Terima kasih ya anak-anak semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.